Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang tidak semangat menjawab salam ini. Baru malam pertama sudah tidak semangat. Ayo semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat itu. Orang yang mengucapkan salam dan menjawab salam itu sama-sama pertama mendapatkan doa dari malaikat, diselamatkan dunia dan akhirat. Begitu Anda mengucapkan assalamualaikum, apa kata malaikat? Allahumma sallim bainahuma bainal alladhi yusallim wa bainal ladzi yaruddus salam. Doanya malaikat, ya Allah, berikan keselamatan kepada orang yang mengucapkan salam dan kepada orang yang menjawab salam. Mau nggak kita selamat dunia akhirat? Mau. Kalau begitu, ifsus salam inda liqa, sebarkan salam setiap kita ketemu. Jangan halo, apa kabar, selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Malamnya yang selamat kita jadi celaka. Paginya selamat kita jadi berabe. Tapi kalau assalamualaikum didoakan oleh malaikat. Yang kedua kita mengatakan warahmatullahi, artinya semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, kepada orang yang mengucapkan dan kepada orang yang menjawab. Jadi keduanya dapat rahmat Allah. Apa efeknya kalau kita mendapatkan rahmat Allah? Kalau kita mendapatkan rahmat Allah, yang tumbuh dalam hati kita, pikiran dan perasaan kita adalah saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Kenapa banyak di masyarakat kita berbombe-bombean? Karena tidak disebarkan salam ini. Mengucapkan salamnya pun cuma assalamualaikum. Kadang yang diambil cuma ujungnya kum. Terpaksa jawabannya mam. Padahal yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW sampai ujung. Begitu juga kalau kita sholat. Begitu mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita mendapatkan 3. Dan kalau cuma assalamualaikum, ya dapat selamat aja. Padahal kalau bisa sempurna, kenapa pakai yang tidak sempurna? Kan? Kalau bisa mengucapkan sampai wabarakatuh, kenapa cuma assalamualaikum? Maka kalau kita meneruskan lagi wabarakatuh, artinya semoga Allah memberikan keberkahan dalam hidupmu. Yang mengucapkan salam dapat keberkahan dalam hidupnya, yang menjawab salam juga mendapatkan keberkahan dalam hidup. Orang yang mendapatkan keberkahan dalam hidupnya, mungkin saja hartanya tidak seberapa, tapi dia tenang, damai perasaannya. Kenapa? Didoakan oleh malaikat, semoga hidupmu berkah. Tapi coba kalau Allah kasih cabut berkahnya, dia banyak hartanya, gelisah juga hidupnya. Mungkin rumahnya di mana-mana, mungkin pangkatnya tinggi, uangnya banyak, tapi gelisah hidupnya. Kenapa? Dicabut berkah hidupnya. Karena itulah kita harus saling mendoakan, berbanyak salam. Kata Rasulullah, ifsus salam indal liqa, perbanyaklah mengucapkan salam ketika kalian bertemu. Dan itulah keistimewaannya umat Islam melebihi daripada umat yang lain. Kalau umat yang lain cuma kan selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Ya, tapi Islam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam bulan Ramadan ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu panggilan kasih sayang. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, yang dipanggil kita semua yang beriman ini. Apa panggilannya Allah? Kutiba alaikumus siyam,
telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya orang-orang yang telah terdahulu dari kamu. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh, umat-umat sebelumnya semuanya wajib puasa. Bahkan puasa mereka lebih susah dari puasa kita. Puasa Nabi Musa ada 40 hari. Kalau dia puasa sekali saja sahur, itu juga bukanya. Berarti puasanya 24 jam. Dan hanya tinggal di rumah, tidak boleh keluar dari rumah. Bayangkan kalau kita selama 40 hari dikurung begitu. Tapi umat Nabi Muhammad SAW diberikan keistimewaan khusus. Ada bukanya, ada sahurnya. Rasulullah SAW kata, tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Saling membangunkanlah kalian untuk sahur, biar kamu kenyang di waktu malam. Tetap disunnahkan untuk saling membangunkan. Fa inna fis suhuri barakah, karena makan sahur itu Allah turunkan berkah kepada orang yang makan sahur. Puasa kita disuruh buka, dan di saat buka yang paling disunnahkan kurma. Kalau tidak ada kurma di rumah, usahakan minum 3 teguk air putih. Jangan kolak terus, air kelapa terus, tidak ada sunnahnya. Yang sunnah itu adalah kurma. Kalau bisa 3 biji, alhamdulillah. Kalau bisa 7 biji, jadi 3 biji di saat buka, 7 biji di saat sahur. Apa rahasianya? 3 biji di saat buka itu membuat kita, kekosongan perut kita selama 1 hari ini itu bisa menjadi diperbaiki. Sementara kalau 7 biji itu dapat memberikan ketahanan fisik kita selama 1 hari. Jadi apa yang dibutuhkan tubuh kita ini selama 1 hari, dengan memakan 7 biji kurma, itu akan mengcover seluruh kebutuhan tubuh kita selama 1 hari. Jadi ini luar biasa. Dan semua itu adalah hikmah. Lalu apa yang harus kita lakukan di saat puasa? Kalau kita puasa, usahakan betul-betul puasa itu berkualitas. Karena Rasul katakan, kam min sha'imin, betapa banyak orang berpuasa, lam yajid min siyamihi illa al-ju' Tidak ada yang didapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Di saat puasa masih suka marah-marah. Kalau kita puasa, yang suka marah, hentikan marahnya. Kalau ada yang kasih marah-marah, sabar. Karena memang puasa itu adalah melatih kesabaran. Makanya hurufnya huruf shad, saumun. Shadnya itu maknanya sabrun, kesabaran. Jadi yang dilatih pertama orang yang berpuasa itu adalah kesabarannya. Jadi kalau ada yang kasih marah-marah, katakan, inni sha'im, saya lagi puasa, jangan dikasih marah-marah. Ya. Dan memang kita dikerjain juga oleh iblis kalau puasa itu. Ada aja membuat kita suka marah, suka jengkel dan lain sebagainya. Padahal kita sedang dilatih. Makanya bulan ini namanya Ramadan. Ramadan itu adalah kalimat ramidah. Ramidah itu bahasa Arab, arti terjemahannya mengasah. Jadi kita ini diasah. Diasah kesabaran kita. Diasah mulut kita, jangan sembarang dia ucapkan. Karena ketika kita puasa masih cerita kejelekan orang,
Kita capek-capek puasa, orang yang kita cerita kejelekannya itu ngambil pahala puasa kita. Kita puasa tapi kita fitnah orang, maka orang yang kita fitnah akan mengambil pahala puasa kita. Kita puasa tapi bohong, orang yang kita bohongi itu mengambil pahala puasa kita. Maka Rasulullah SAW katakan, kalau kamu tidak mampu bersabar di saat puasa, maka lebih baik kamu tidur. Rasul katakan, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Kalau niatnya menghindari bicara-bicara sara yang membuat kita punya puasa batal nilainya. Bukan puasanya yang batal, tapi nilainya tidak ada. Habis, diambil semua sama orang. Kita capek puasa, orang lain yang ambil. Apalagi kita puasa tapi sumpah, ngata-ngatai orang. Ada orang kita anjing-anjingi lah, kita binatang-binatangi lah, padahal dia manusia, kita binatangi. Itu dia ngambil pahala puasa kita. Kita tidak dapat apa-apa. Maka kalau puasa, latih mulut, berhenti untuk mengucapkan hal-hal yang dilarang. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Sudah ada kode-kode ini, katanya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya kepada kita semua. Insyaallah, semoga puasa kita pada tahun ini puasa yang berkualitas, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan puasa yang akan menghalangi kita dari neraka insyaallah, dan memasukkan kita ke dalam surga semuanya. Karena orang yang berpuasa imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan sungguh-sungguh, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni seluruh dosa-dosanya. Selama setahun yang lalu akan diampuni dosanya, dan setahun berikutnya juga akan diampuni dosanya, malam tanabul kabair, selama dia tidak melakukan dosa besar lagi setelah dia puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.